Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini kita akan membahas materi fisika tentang usaha dan energi. Oke, ini adalah bab selanjutnya setelah kita mempelajari bab yang sebelumnya juga. Nah, usaha dan energi. Kita akan bahas tentang usaha. Usaha adalah besarnya energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Rumusnya adalah W sama dengan F kali X atau W sama dengan F kali S. Nah, W ini menunjukkan usaha. Jadi bedakan antara W usaha dan W untuk gaya berat. Kalau W usaha ini hurufnya lebih besar. Kalau W untuk gaya berat itu lebih kecil. F ini adalah gaya, X atau S ini adalah jarak. Oke, kalau misalkan gaya yang diberikan pada objek membentuk sudut, maka kita bisa pakai rumus W sama dengan F cos theta kali S atau kali X. Ya, jadi ada cos theta-nya kalau membentuk sudut seperti ini. Seperti gambar ini. Oke, selanjutnya nilai usaha dapat berupa positif atau negatif tergantung arah gaya terhadap perpindahannya. Jadi, jika gaya yang diberikan pada objek berlawanan dengan arah perpindahannya, maka nilainya negatif. Tapi kalau misalkan gayanya searah dengan perpindahannya, maka nilainya positif. Usaha juga bisa bernilai 0 jika diberikan gaya namun tidak terjadi apa-apa. Artinya tidak terjadi perpindahan. Tetap di situ bendanya. Nah, dan juga gaya yang diberikan tegak lurus atau cos 90 derajat. Nah, kita langsung ke contoh soal saja untuk menjelaskan tentang usaha. Untuk contoh soal yang pertama, sebuah benda meluncur di atas papan kasar sejauh 7 meter. Jika benda mendapatkan gesekan dengan papan sebesar 120 Newton, tentukan besarnya usaha yang dilakukan gaya gesek tersebut. Oke, langsung kita kerjakan di sini. Yang pertama adalah kita ketahui bahwa bendanya meluncur di papan kasar sejauh 7 meter. Berarti ini adalah S-nya. S-nya sama dengan 7 meter. Oke, kemudian benda tersebut mendapat gaya gesekan. Berarti gaya gesek berarti yang ada adalah F gas-nya. F gas-nya adalah 120 Newton. Nah, tentukan besar usaha yang dilakukan gaya gesek tersebut. Yang kalian perlu ketahui adalah rumus usaha kan adalah W sama dengan F kali S. Nah, di sini berarti W sama dengan F-nya ini kita pakai F gas karena yang digunakan adalah gaya gesek, berarti F gas. Ingat, F gas itu nilainya negatif karena selalu berlawanan arah dengan gayanya. Jadi seperti ini kalau digambarkan. Kalau ini kita kasih gaya, maka F gas-nya ke sini, berlawanan arah. Maka nilainya adalah negatif. Dikali S, maka W sama dengan negatif 120 dikali 7. Maka hasilnya adalah negatif 840 joule. Nah, arah negatif ini, tanda negatif ini menunjukkan bahwa gayanya berlawanan arah dengan perpindahannya. Oke. Selanjutnya. Nah, contoh soal kedua. Sebuah balok es bermasa 10 kg dipindahkan dengan cara ditarik oleh Pak Danu. Pak Danu menarik balok es tersebut dengan gaya sebesar 50 Newton sehingga perpindahan sejauh 8 meter. Jika alfanya, jadi ini ditariknya secara sudut ya, 60 derajat dan gesekan antara balok dengan lantai diabaikan, artinya tidak ada gesekan, berapa usaha yang dilakukan oleh Pak Danu? Oke, di sini. Oke, pertama diketahui adalah M-nya. Oke, maaf. Kita pakai ini. M-nya
Oke, M-nya. M-nya adalah 10 kg. Nah, kemudian F-nya. F-nya adalah 50 Newton. 50 Newton dan perpindahannya sejauh 8 meter. Kemudian sudut alfanya adalah 60 derajat. Oke, selanjutnya yang ditanya adalah usahanya. Berarti kita pakai rumus usaha. Usaha adalah W sama dengan, karena ini membentuk sudut berarti F cos theta, atau di sini alfa ya, alfa kali S. F-nya berapa? 50. Cos alfanya 60 derajat. S-nya 8. Maka hasilnya adalah 50 kali cos 60 adalah setengah kali 8. Coret-coret 8 bagi 2 adalah 4. Berarti tinggal 50 kali 4. Yaitu 200 Joule. Nah ini adalah usahanya. Kemudian Bu, bagaimana untuk yang M atau masanya? Kan di situ diketahui. Berarti ini hanya pengecoh saja. Kalian fokuslah pada apa yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan itu tidak memerlukan M, maka ya udah nggak usah dimasukkan gitu. Oke, selanjutnya. Contoh soal yang berikutnya adalah sebuah benda dengan massa 20 kg meluncur ke bawah. Kemudian membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Jika benda bergeser sejauh 2 meter, maka hitunglah usaha yang dilakukan gaya beratnya. Oke, berarti di sini nah, di sini berarti kita gambar dulu bendanya. Seperti ini. Nah, di sini ada benda. Kemudian dia meluncur ke sini. Oke. Nah, ini adalah 30 derajat. Nah, kemudian ini sejauh 2 meter. Oke, sejauh 2 meter. Nah, ini kita gambar gayanya. Yang ke sini adalah W. Yang ke sini adalah W cos theta. Yang ke sini adalah W sin theta. Nah, berarti untuk menentukan gayanya, untuk menentukan usahanya bagaimana? Rumus usaha adalah W sama dengan F kali S. Ingat ya, F kali S. Nah, berarti di sini F-nya. Gayanya yang mana yang kita pakai? Nah, gaya yang bekerja pada si benda yang meluncur ke bawah ini yang mana? Ya ini. Dia kan meluncurnya ke bawah, ke sini. Berarti yang digunakan adalah ini, W sin theta, di mana W ini adalah gaya berat. Oke, gaya berat, bukan usaha ya, ini adalah gaya berat. M kali G. Nah, berarti di sini usahanya adalah W-nya kita pecah M kali G, M kali S dulu ya. Sin theta kali S. Nah, M-nya berapa? M-nya adalah 20 kali 10 G-nya. Sin 30 derajat kali S-nya adalah 2. Maka 200 kali setengah kali 2. Ini coret-coret. Maka hasilnya adalah 200 Joule. Oke. Nah, jadi usahanya adalah 200 Joule. Kemudian selanjutnya, nah kita ke energi. Energi ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Oke, energi ada beberapa macam, yaitu yang akan kita bahas adalah energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Kemudian dan hukum kekekalan energi. Pertama, hukum kinetik. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi gerak. Jadi buah benda yang bergerak itu pasti memiliki energi kinetik. Rumusnya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik, M-nya adalah massa, V-nya adalah kecepatan benda. Oke, hubungan antara usaha dan energi kinetik, di mana usaha ini merupakan perubahan energi. Jadi rumusnya adalah kalau ditanya usaha dan yang diketahui adalah massa, kecepatan, berarti kita bisa menggunakan rumus perubahan energi kinetik, yaitu W sama dengan delta EK. Artinya delta EK ini adalah energi kinetik sebelum energi kinetik sesudah dikurangi energi kinetik sebelum. Atau kalau dirumuskan setengah M dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Di mana V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat ini merupakan perubahan kecepatan. Artinya ada kecepatan akhir dan kecepatan
awal. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Benda bermasa 10 kg pada mulanya bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Sesaat kemudian benda bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon. Di sini ada perubahan kecepatan. Nah, berapakah total usahanya? Jadi, dari soal kita udah ketahuan nih, kita mau pakai rumus yang mana. Nah, di sini kan diketahui M-nya. Oke. Diketahui M-nya. Ini radius. Nah, M-nya adalah 10 kg. Nah, kemudian 10 kg. Kemudian di sini kelajuan, ada kelajuan pertama yaitu 5 meter per sekon. Ada kelajuan kedua 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah usaha. Kita pakai rumusnya mana? Kita nggak mungkin pakai rumus F kali S. Karena tidak ada yang diketahui di sini F ataupun S-nya. Nah, kita bisa menggunakan rumus energi, yaitu W sama dengan delta EK, di mana sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Maka hasilnya adalah setengah kali maaf, M-nya berapa tadi? M-nya 10 ya. 10, di sini M-nya 10. V2-nya adalah 10 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Sama dengan, dicoret-coret ini 5, berarti 5 kali 100 dikurang 25. Sama dengan 5 kali 75. Maka hasilnya adalah 375 Joule. Nah ini. Oke, selanjutnya. Sebuah mobil bermasa 2000 kg bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon pada arah mendatar. Tiba-tiba pengemudi mengurangi kelajuan mobil menjadi 5 meter per sekon. Usaha yang dilakukan pengemudi pada mobil adalah, nah ini sama kayak tadi. Jadi kita ditanya adalah usaha, tapi yang diketahui adalah massa. Massanya itu adalah 2000 kg. Kemudian V1-nya adalah 10 meter per sekon. V2-nya adalah 5 meter per sekon. Nah, kemudian yang ditanya adalah W atau usaha. Usahanya berarti kita pakai delta EK karena ada hubungannya dengan massa dan kecepatan. Berarti setengah kali M kali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Hasilnya adalah setengah kali 2000 dikalikan dengan 5 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Maka hati-hati dalam menentukan V1 dan V2-nya. Sama dengan ini coret 2000 kali dibagi 2, 1000 berarti 1000 dikali 25 dikurangi 100. Maka hasilnya adalah 1000 dikali negatif 75. Oke, hasilnya adalah negatif 75.000 Newton. Maaf, Joule. Oke. Nah, dari tanda negatif ini menunjukkan dia arahnya ya. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Sebuah kotak bermasa 2 kg pada mulanya bergerak dengan laju 10 meter per sekon. Beberapa saat kemudian kotak berhenti. Koefisien gesek kinetis antara balok dengan lantai 0,2. Nah, di sini ada gesekan. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Berapa perpindahan balok tersebut? Oke. Di sini berarti yang pertama kita ketahui adalah M-nya. M-nya adalah 2 kg. Kemudian V-nya adalah 10 meter per sekon. Kemudian ada koefisien gesek atau mu. Mu-nya adalah 0,2. G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan adalah ini yang ditanya apa? Yang ditanya adalah perpindahannya. S-nya berapa? Nah, berarti dari S ini kita pakai W sama dengan F kali S dulu. Nah, F-nya kita pakai F apa? F gesek.
karena dia ada koefisien geseknya, berarti kita pakai F ges. Berarti negatif F ges dikali S. Nah, F ges rumusnya adalah mu kali N kali S. Nah, kemudian selanjutnya mu-nya, tadi berapa mu-nya? 0,2. N-nya, N ini senilai dengan gaya beratnya. Nah, sama, yaitu M kali G. Berarti di sini M kali G. Misalnya kita tulis dulu. Kali S. Berarti di sini negatif 0,2 kali 2 kali 10 kali S. Nah, S-nya kan belum diketahui ya, maka kita tulis aja S dulu. Berarti di sini negatif 0,2 kali 20, maka hasilnya adalah negatif 4 S. Nah, selanjutnya setelah ini kita udah tahu nih bahwa W-nya itu negatif 4S, tapi kita belum tahu S-nya berapa. Nah, kemudian karena benda ini bergerak, berarti kita pakai energi kinetik. Berarti W sama dengan delta EK. Berarti di sini W-nya kita pecah jadi negatif 4 kali S. Nah, kemudian setengah M V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Berarti negatif 4 kali S setengah, M-nya adalah 2. Kemudian V2 bendanya adalah diam setelah dia digerakkan, kemudian kan dia katanya diam, berhenti. Maka V2-nya adalah 0 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Maka di sini negatif 4S sama dengan ini coret-coret negatif 100. Maka S sama dengan negatif 100 dibagi negatif 4. Maka nilainya adalah 25 meter. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Sebuah truk bermasa 2 ton melaju dengan kecepatan 15 meter per sekon. Tiba-tiba direm sehingga berhenti setelah menempuh jarak 30 meter. Berapa gaya pengereman yang dilakukan? Oke, ini sama caranya. Karena dia bergerak, maka kita menggunakan hukum kinetik. Tapi di sini yang diketahui adalah massa dulu. Oke, masanya adalah 2 ton. 2 ton ini sama dengan 2000 kg. Oke, kemudian V-nya, V1-nya. Agak susah. V1-nya adalah 15 meter per sekon. Kemudian tiba-tiba direm, berhenti. Berarti V2-nya adalah 0 meter per sekon. Nah, S-nya jaraknya adalah 30 meter. Oke. Yang ditanya adalah gaya. Ini yang kebalikan yang dari tadi. Kalau ini kan berarti yang gaya berarti kita pakai rumus yang dasarnya. W sama dengan F kali S. Maka di sini F-nya kan belum tahu ya, F-nya berapa. S-nya adalah 30. Kemudian setelah ini kita pakai hukum pakai energi kinetik yang ada hubungannya dengan energi kinetik. Berarti W sama dengan W sama dengan delta EK. Nah, berarti F kali 30 sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Jadi di sini F kali 30 sama dengan setengah kali 2000. F2-nya 0 dikurangi F1-nya adalah 15 kuadrat. Berarti di sini F kali 30 sama dengan ini coret-coret 1000. 1000 dikali negatif 225. Oke, negatif 225 berarti F 30 sama dengan negatif 22. Nah, 225.000. Berarti F sama dengan negatif 225.000 dibagi 30. Maka F hasilnya adalah negatif 75.000 Newton. Nah, berarti ini menunjukkan arah negatifnya ini. Oke. Selanjutnya. Masih di contoh soal untuk energi kinetik. Sebuah benda bermasa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus 3 meter per sekon kuadrat. Hitunglah usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 3 detik. Oke, ini setelah 3 detik berarti ada T-nya.
Oke, kalau ada T-nya bagaimana? Nah, yang perlu kalian ketahui adalah di sini kan berarti dia ada percepatan, berarti dia nanti ada kecepatan. Nah, kemudian di sini bisa kalian tulis oke, sebentar nih agak error pulpennya. Oke. Sebentar. M-nya kan berapa M-nya? M-nya ini adalah 4 kg. Oke, untuk nomor 10 ya. M-nya ini adalah ini agak susah pennya. Oke. Oke, M sama dengan 4 kg. Kemudian A-nya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian T-nya adalah 3 sekon. Nah, dari A sama T ini kita bisa cari ininya ya. V-nya. V-nya berapa? Berarti dari A kali T. Berarti 3 kali 3. Maka hasilnya adalah 9. Oke. Nah, V-nya itu udah tahu. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus W sama dengan delta EK. Yaitu setengah M V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Sama dengan setengah M-nya adalah 4. V2-nya adalah 9 kuadrat. V1-nya tadi awalnya 0. Nah, kemudian kan mulai diam ya. Sama dengan ini coret-coret 2 kali 81. Maka hasilnya adalah 162 Joule. Oke, selanjutnya. Nah, kita ke energi potensial. Energi potensial rumusnya adalah EP sama dengan MGH. EP adalah energi potensial, G-nya percepatan, H-nya ketinggian. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya atau bentuk susunannya. Nah, energi potensial disebabkan adanya gaya gravitasi. Suatu benda memiliki energi potensial yang besar jika massa semakin besar dan ketinggian semakin tinggi. Oke, hubungan usaha dengan energi potensial yaitu W sama dengan delta EP. Oke, kita langsung ke contoh soal. Benda 10 kg hendak digeser melalui permukaan bidang miring yang licin seperti gambar. Tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut. Oke. Nah. Oke, di sini M-nya adalah 10 kg. Kemudian S-nya adalah 10 meter. Alfanya adalah 37 derajat. Oke, kemudian tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut. Berarti yang ditanya adalah S-nya. Maaf, W-nya. W-nya berapa? Oke, kita bisa pakai rumus seperti tadi. Yang pertama itu ya. Oke, aduh, anggaplah lurus ya ini ya. Ini agak susah soalnya. Oke, ini sebenarnya bukan energi potensial ya, contohnya ya. Ini masih contoh energi usaha. Oke, ini bendanya di sini. Kayak tadi itu, ini adalah W, ini adalah W cos theta, ke sini adalah W sin theta. Nah,
Kemudian di sini 37 derajat. Jadi tinggal kalian hitung aja. Jadi W-nya adalah F kali kali S. F-nya ini ya ini. W sin theta kali S. Berarti MG kali sin 37 derajat kali 10. MG-nya 10 kali 10 kali sin 37 derajat itu sebentar. Oke, 0,8 ya kalau nggak salah ya. Sin 37 itu, oh ya 0,6, maaf ya. 0,6. 0,6 kali 10, berarti ini 100 kali 6. Berarti hasilnya adalah 600 joule. Oke, ini penempatannya salah ini contoh soalnya ya. Bukan di energi potensial, tetapi ini masih di usaha tadi tuh ya. Oke. Kita ke energi, di sini langsung ke energi mekanik ternyata ya. Oke, energi mekanik. Energi mekanik itu adalah energi kinetik dan energi potensial. Jadi penggabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Nah, hukum kekekalan energi dinotasikan dengan EM1 sama dengan EM2. Artinya EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, kita langsung ke contoh soal. Kalau di modulnya nomor 8 ya. Di sini bisa dilihat contoh soalnya. Oke, diketahui hanya 8 meter, kemudian sudutnya 30. Maka kita tinggal ini ada ketinggian sama dia bergerak. Nah, jadi kalau kalian mengidentifikasi soal gini, bendanya tuh bergerak dan dia ada di ketinggian tertentu, maka bisa dipastikan dia pakai hukum kekekalan energi, yaitu EM1 sama dengan EM2. Nah, kita tinggal masukkan aja EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, selanjutnya tinggal dijabarkan. EK rumusnya setengah MV1 kuadrat. MGH1. Ini setengah MV2 kuadrat plus MGH2 kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan saja. Nah, dari soal kita tahu bahwa F1-nya adalah 0 karena mula-mulanya keadaan diam. Nah, berarti di sini F1-nya 0, maka ini adalah 0 ditambah. Nah, awalnya dia berada di ketinggian H-nya 8 meter. Berarti di sini kita pakai rumus M kali G kali 8. Nah, M-nya kan di sini nggak disebutkan berapa, berarti kita tulis aja M-nya. Nah, kemudian di sini yang ditanya adalah kelajuan balok saat di bawah. Berarti kan yang V2-nya belum diketahui nih. V2 berarti saat dia udah ada di bawah. Berarti setengah M V2 kuadrat. Tulis aja. MG. Nah, pada saat di bawah H2-nya ini ada. Ini kan H1. H2-nya ini adalah 0. Berarti ini adalah 0. Nah, 0. Oke, berarti tinggal ini kan ada M sama M coret. Tinggal G. G-nya 10 kan. 10 kali 8 sama dengan setengah V kuadrat. Berarti 80 sama dengan setengah V2 kuadrat. V2 kuadrat sama dengan 80 dibagi setengah. 80 dibagi setengah adalah 160. Maka V2 sama dengan akar 160 yaitu 4 akar 10 meter per sekon. Oke. Selanjutnya. Contoh soal yang berikutnya adalah yang nomor 11. F di mana 1 kg jatuh, ketinggiannya 25. Energi kinetik di titik A-nya berapa? Energi kinetik benda saat berada di titik B-nya 10 meter di atas tanah berapa? Oke. Di sini oke. Berarti kita pakai EM1 tambah EM2 karena dia bergerak dan dia ada di ketinggian tertentu. Berarti EK1 ditambah EP1. Oke, ini sama dengan ya. Sama dengan EK2 ditambah EP2. Oke. Berarti setengah MV1 kuadrat ditambah MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat
ditambah MGH2. Maka awalnya dia saat dia berada di ketinggian pada saat di titik A, V1-nya tentunya 0, awalnya kan diam. Maka di sini 0 plus. Nah, kemudian H yang awal ini adalah 25 meter. Nah, kemudian H yang kedua ini adalah 10 meter. Berarti di sini H yang awal adalah MG kali 25 sama dengan, nah yang ditanya kan EK. Berarti ya udah kita tulis aja nih EK. Maaf ini udah dijabarin ya. Tulis aja EK 2 ditambah MG kali 10. Nah, berarti di sini M-nya kan tidak diketahui berapa, berarti coret. G-nya kan 10. 10 kali 25, 250. EK 2 ditambah 10 kali 10, 100. Berarti EK 2 sama dengan 250 dikurangi 100. Maka hasilnya adalah 150 Joule. Oke, selanjutnya. Ini adalah nomor 12. Sama sih sebenarnya prinsipnya, ada H-nya kan 5 ya. Nah, tinggal kita inikan saja. Berarti setengah, langsung saja ya, MV1 ditambah MGH1 sama dengan setengah MV2 ditambah MGH2. Oke, awalnya diam berarti 0. Ya. Kemudian di ketinggian awalnya dia ada 5, MG kali 5. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan saat di dasar, di bawah. Berarti setengah M yang ditanya ini ya. Oke, ini kuadrat. V2 kuadrat yang ditanya ini. Oke, plus pada saat di dasar H-nya berarti 0. Berarti tinggal ini coret M-nya. 10 kali 5, 50 sama dengan setengah V2 kuadrat. V2 kuadrat. Maka V2 kuadrat sama dengan 50 dibagi setengah adalah 100 ya. Karena kan dibalik ya ini ya. Pecahannya dibalik berarti 50 kali 2 berarti 100. Maka V2 sama dengan akar 100. Hasilnya adalah 10 meter per sekon. Oke, selanjutnya nomor 13. Sama prinsipnya tadi pakai EK sama EP ya, energi mekanik. Di sini A-nya awalnya posisinya seperti itu, kemudian digerakkan menjadi posisinya 20. Kecepatannya pada ini yang ditanya adalah kecepatan saat di posisi A. Berarti di sini kita bisa pakai rumus sama kayak tadi, energi kinetik dan energi potensial. Setengah MV1 kuadrat plus MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat plus MGH2. Yang ditanya kan ini. Nah, berarti kan setengah MV1 kuadrat plus pada saat di posisi awal, pada saat di posisi A, H-nya kan di bawah ya, 0 berarti. Nah, kemudian pada saat dia sudah digerakkan, F-nya 0 juga berarti 0 ditambah MG. Nah, H-nya pada saat dirubah H-nya ini adalah 20 cm dijadikan meter yaitu 0,2. Berarti setengah dicoret ya M-nya. V1 kuadrat oke, sama dengan 10 kali 2 0,2 yaitu 2. Berarti V1 kuadrat sama dengan 2 dibagi setengah. Sama dengan 4. Berarti V1 sama dengan akar 4 yaitu 2 meter per sekon. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke daya. Daya adalah laju usaha yang dilakukan terhadap waktu secara matematis. Daya dirumuskan dengan P sama dengan W per T atau P sama dengan F kali V. Bisa dilihat di situ keterangannya ya. Satuan gaya ini bisa watt, bisa juga atau bisa juga joule per sekon. Oke. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Seorang bermassa 60, kemudian memanjat dengan ketinggian 5 selama 10 detik, daya yang dibutuhkan adalah berapa? Oke, ini soal terakhir ya. Oke, berarti di sini
Kan yang diketahui adalah masanya 60 kg. Kemudian H-nya adalah 5 meter. T-nya adalah 10 sekon. Nah, yang ditanya P. Rumus P itu adalah P sama dengan W per T. Nah, T-nya udah ada, tapi W-nya, W usahanya ini belum ada. Berarti kita cari dulu. W-nya adalah pakai rumus apa? Karena dia ada ketinggian, berarti kita pakai delta EP. Berarti M, G, H. M-nya adalah 60, G-nya 10, H-nya adalah 5. Maka hasilnya adalah 3000 Joule. Maka tinggal di sini P sama dengan W dibagi T. 3000 dibagi 10. Coret-coret, maka hasilnya adalah 300 Joule per sekon. Oke. Gampang ya? Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang usaha dan energi serta daya. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan dipelajari lebih lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.